Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang perwira polisi yang menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Utan, Kabupaten Sumbawa, tewas ditikam usai melakukan mediasi kasus pertikaian warga. Gara-gara berjualan obat penenang, seorang ibu rumah tangga diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lombok Barat. Besar nominal bantuan sosial untuk warga terdampak COVID di Kabupaten Lombok Tengah dipangkas sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang perwira polisi yang menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Utan, Kabupaten Sumbawa, tewas ditikam usai melakukan mediasi kasus pertikaian warga. Korban menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit karena menderita luka akibat senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Inilah Ibda Uji Siswanto, Kanit Reskim Polsek Utan yang terkulai lemas saat dirujuk ke ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Daerah Sumbawa pasca diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang warga berinisial RH. Sebelumnya korban datang ke Desa Setui Barang, Kecamatan Utan, Sumbawa untuk mendamaikan pertikaian dua orang warga yang menimbulkan keresahan warga, yakni antara RH yang seorang residivis dengan warga lainnya bernama Agus. Usai melakukan mediasi, korban selanjutnya hendak pulang menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Simpang 4 kantor desa dalam di tengah jalan, tiba-tiba korban diserang RH dengan menggunakan senjata tajam hingga korban jatuh tidak berdaya. Kasus penikaman tersebut sempat dilerai warga di TKP dan langsung merujuk sang perwira polisi ke RSUD terdekat sementara korban kabur usai melakukan aksinya. Korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka sayatan di wajah belakang, telinga, punggung, dan kaki. Itu setelah mediasi, itu yang bersangkutan akan kembali ke kantor dan sebelumnya akan menghampiri ke rumah mertua. Namun di jalan kemudian bertemu lagi dengan pelaku, ya inisial RH alias BIM, perkelahian atau penyerangan ya dengan menggunakan tajam jenis pisau. Belum diketahui motif penikaman yang dilakukan tersangka RH kepada korban. Sementara petugas saat ini tengah mengamankan sejumlah barang bukti di TKP dan tengah memburu keberadaan tersangka yang kabur usai menikam korban. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman jenazah Ibda Uji Siswanto, Kanit Reskim Polsek Utan, Kabupaten Sumbawa yang menjadi korban penikaman saat mendamaikan konflik antar warga. Di mata keluarga dan masyarakat, almarhum Uji Siswanto adalah seorang perwira polisi yang santun dan humanis serta sayang kepada keluarganya. Iring-iringan mobil jenazah Mapolres Sumbawa membawa jenazah almarhum Ibda Uji Siswanto, Kanit Reskim Polsek Utan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum Desa Karangtengah, Desa Utan Sumbawa Sabtu sore. Proses pemakaman almarhum mendapat simpati masyarakat dan juga anggota kepolisian yang menggelar prosesi pemakaman secara militer dipimpin langsung Mapolres Sumbawa AKBP Widi Saputra. Kepergian korban mengundang kepedihan mendalam bagi istri dan 3 anak korban yang tidak menyangka korban akan pergi secepat itu meninggalkan mereka. Di mata keluarga dan masyarakat, korban Ibda Uji Siswanto dikenal adalah pribadi yang sopan dan humanis yang dikenal dengan masyarakat dan sangat sayang dengan keluarganya. Meski mengaku ikhlas dengan kepergian Ibda Uji Siswanto, namun pihak keluarga tetap berharap pelaku penikaman bisa segera ditangkap dan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Sehari-hari itu luar biasa, ya betul-betul menjadi polisi yang jadi teladan bagi semua. Ya. Jadi mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buktinya masyarakat dari turun sampai ke kuburan tidak bergeming dari tempatnya. Ya diharapkan kepada pihak Polres Sumbawa agar pelaku dapat segera ditangkap.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ibda Uji Siswanto Kanit Reskrim Polsek Utan, Polres Sumbawa meninggal dunia setelah diserang dengan senjata tajam oleh seorang warga berinisial RH di Desa Tengah, Kecamatan Utan saat tengah mendamaikan pertikaian antara pelaku dengan seorang warga lainnya bernama Agus yang berujung pada tewasnya korban. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Petugas tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah menggelar razia di sejumlah toko dan pasar untuk memantau penerapan standar kesehatan COVID-19. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada pemilik usaha dan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan memasuki tatanan kehidupan normal baru. Upaya optimal meningkatkan kesadaran dan disiplin warga dalam mencegah resiko penularan COVID terus dilakukan di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Lombok Tengah, tim gugus tugas COVID Mapolres Lombok Tengah menggelar razia ke sejumlah toko dan pasar untuk memantau penerapan protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Selain menyasar para pengunjung, petugas juga mengingatkan para pemilik usaha untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya bersama mengurangi resiko penyebaran COVID. Hal tersebut dilakukan petugas menyusul dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi memasuki masa normal baru di sejumlah kabupaten kota di NTB termasuk di wilayah Lombok Tengah. Saya melihat di wilayah peraya ini masyarakat kurang kesadarannya untuk menggunakan masker. Itu pun ini sudah peringatan kedua. Apabila yang ketiga nanti tetap mengulangi, tidak menerapkan protokol COVID, kesehatan COVID, baik konsumennya sendiri ataupun pedagangnya akan kita tutup. Dalam razia perdana tersebut, petugas masih memberikan peringatan dan membagikan masker kepada warga yang didapati tidak mengenakan masker. Selanjutnya, jika terus membandel, petugas akan memberikan sanksi tegas pada razia berikutnya apabila didapati banyak warga yang tidak patuh protokol kesehatan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat sejak awal sebulan terakhir, namun dinyatakan tidak mengganggu proses pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang ada. Berdasarkan data terakhir, kasus tenaga kesehatan terpapar COVID saat ini mencapai 78 kasus yang tersebar di sejumlah layanan kesehatan di Lombok Barat. Memasuki minggu kedua bulan Juli 2020, jumlah tenaga medis terpapar COVID di Kabupaten Lombok Barat terkonfirmasi terus bertambah mencapai puluhan kasus dalam sebulan terakhir. Berdasarkan data tim gugus tugas penanganan COVID di Lombok Barat, hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan terpapar COVID mencapai 78 orang dengan 26% diantaranya merupakan petugas medis di puskesmas. Sebelumnya total tenaga kesehatan terpapar hanya berjumlah 73 kasus. Namun pada akhir pekan ini bertambah 5 orang tenaga medis di Puskesmas Kuripan yang juga terkonfirmasi terpapar COVID. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan terpapar COVID diduga karena tertular dari pasien yang datang berobat dengan gejala COVID namun tidak ditangani dengan standar protokol penanganan pasien COVID yang dianjurkan. Tenaga yang misalnya kemarin pernah menjual misalnya ke Puskesmas Kuripan. Puskesmas Kuripan menganggaplah dia yang kena berapa? 6 misalnya. Tapi dia misalnya tenaga masih sisa berapa misalnya? 7-nya bisa operasional sampai mana operasionalnya 7 orang itu? Oh saya sanggupnya sampai jam-jam setengah hari lah misalnya. Mau jam 2, mau jam 4 ya. Silahkan atur. Meski belum mengganggu aktivitas pelayanan medis, namun jumlah kasus tenaga kesehatan terpapar COVID harus bisa ditekan dan menjadi salah satu atensi tim gugus tugas penanganan COVID agar pelayanan kesehatan COVID untuk masyarakat bisa dilakukan lebih optimal. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Gara-gara berjualan obat penenang, seorang ibu rumah tangga diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lombok Barat. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita ribuan butir obat penenang, 2 paket sabu, alat hisap, dan uang jutaan rupiah. Seorang ibu rumah tangga berinisial WM, 28 tahun, warga Kediri bersama 2 orang rekannya masing-masing AS dan M diringkus tim Satres Narkoba Polres Lobar karena diduga berkomplot mengedarkan obat terlarang.
Penangkapan pelaku WM atas informasi masyarakat yang resah dengan aksinya kerap bertransaksi obat penenang jenis trihexyphenidyl seharga Rp5.000 per tablet di lingkungan tempat tinggalnya dengan sasaran para remaja. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti petugas dengan menggerebek WM di rumahnya dan berhasil menyita 5.300 butir obat penenang, 2 paket sabu seberat 0,73 gram, alat hisap, dan uang Rp6.300.000 sebagai barang bukti. Selain pelaku dan barang bukti, petugas juga meringkus 2 orang rekan pelaku masing-masing AS dan M yang tengah berada di dapur rumah tersangka dan juga hendak mengkonsumsi sabu. Pada saat itu pula kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 5.300 butir obat trihexyphenidyl atau biasa disebut trisi. Ini obat diperuntukkan untuk orang gila atau obat penenang gitu. Kasus peredaran obat penenang dan narkotika yang melibatkan pelaku ibu rumah tangga saat ini terus didalami petugas dan atas perbuatannya para pelaku diancam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Yunto Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Tim Puma Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah berhasil meringkus seorang pemuda pelaku pencabulan anak di bawah umur setelah sempat buron selama 2 bulan. Ironisnya pelaku melakukan tindakan asusila terhadap bocah usia 11 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri yang membuat geram warga sekitar. Pemuda berinisial LS 38 tahun, warga desa Bangket Para, Kecamatan Bujut, Lombok Tengah, diringkus tim Puma Polres Lombok Tengah atas aksinya yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang bocah 11 tahun. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan keluarga korban yang adalah tetangga korban yang mengaku anggota keluarga berinisial AKD 11 tahun menjadi korban pencabulan yang dilakukan tersangka. Pelaku akhirnya berhasil diringkus petugas setelah dilakukan pengejaran karena pelaku sempat menghilang dan buron selama 2 bulan lamanya. Aksi bejat pelaku terjadi saat korban tengah bermain di depan rumahnya saat rumah dalam kondisi sepi dan nekat beraksi mencabuli korban dengan cara mengancam korbannya. Pelaku atas inisial LS umur 38 tahun melakukan persetubuhan terhadap anak dengan korban atas nama dengan inisial AKD. Atas aksi nekatnya melakukan pencabulan, pelaku dijerat pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda pelaku tindak pidana asusila diringkus tim perlindungan perempuan dan anak kepolisian Resort Lombok Timur karena diduga mencabuli anak di bawah umur. Aksi pelaku terbongkar atas informasi rekan sepermainan korban yang menyaksikan pelaku mencabuli korban dan melaporkannya ke orang tuanya. Pemuda berinisial HM 36 tahun, asal dusun Penaka, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, diringkus tim perlindungan perempuan dan anak Polres Lombok Timur atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku ditangkap petugas berdasarkan laporan orang tua korban yang keberatan atas aksi pencabulan yang diduga dilakukan tersangka kepada anaknya. Kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi saat dirinya tengah bermain di halaman rumah pelaku bersama rekannya. Tiba-tiba pelaku membawa korban ke dalam rumah untuk dicabuli dan kasus tersebut langsung dilaporkan rekan korban kepada orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Pelaku melihat korban yang masih berumur sekitar 8 tahun membuang air kecil dan melakukan pencabulan terhadap korban tersebut. Atas perbuatannya mencabuli anak di bawah umur, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 tahun 2016 tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat secara resmi melaporkan oknum mantan pejabat daerah atas dugaan penggelapan dokumen aset negara di lahan bekas SMPN 2 Gunung Sari yang saat ini dikuasai orang lain.
Kasus penggelapan dokumen aset tersebut dilaporkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Mapolres Lombok Barat. Kasus dugaan penggelapan aset milik daerah yang dilakukan oknum tertentu menjadi atensi serius pemerintah di daerah. Di Kabupaten Lombok Barat, Pemda melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan penggelapan dokumen aset yang dilakukan oknum mantan pejabat daerah. Salah satu sasaran utama yakni dugaan penggelapan dokumen aset milik daerah pada lahan bekas SMP 2 Gunung Sari yang saat ini telah dikuasai orang lain. Dalam kasus tersebut, Pemda menduga dokumen aset berupa sertifikat lahan seluas 1 hektar di Desa Mambalan Gunung Sari dikeluarkan oleh oknum mantan pegawai aset sehingga bisa beralih kepemilikan ke orang lain pada tahun 2017 lalu. Dikeluarkan oleh oknum aset pada waktu itu, saya tidak menyebut nama, tapi di pelaporan kami jelas siapa yang mengeluarkan, siapa yang meminjam di atas meterai 6.000 itu di sana. Oknum pegawai aset itu ya? Oknum pegawai aset pada waktu itu 2010. Laporan dugaan penggelapan dokumen aset milik Pemda tersebut selanjutnya akan ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Mapolres Lombok Barat untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum mantan pegawai aset yang masuk dalam laporan. Untuk ditindaklanjuti sementara masih tadi kita tanda tangan itu sprint tugas dan sprint penyelidikan. Jadi untuk sementara belum bisa kita sampaikan hasilnya apa karena masih dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Besar nominal bantuan sosial untuk warga terdampak COVID di Kabupaten Lombok Tengah dipangkas sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan memangkas bantuan sebesar 50% per keluarga dikarenakan kebijakan pemerintah yang merelaksasi penyaluran bantuan menjadi 6 bulan lamanya. Langkah penyesuaian besaran nominal bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Lombok Tengah akan mulai dilakukan pada realisasi JPS tahap 2 pada akhir bulan Juli 2020. Jika sebelumnya pada penyaluran JPS tahap pertama, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp600.000, maka pada realisasi bantuan tahap 2, per keluarganya hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 saja. Pemangkasan besaran anggaran tersebut guna menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang merelaksasi penyaluran bantuan dari awalnya hanya 3 bulan, namun diperpanjang menjadi 6 bulan lamanya sampai bulan September 2020. Keputusan tersebut diambil pemerintah daerah sebagai upaya rasionalisasi anggaran daerah yang dialokasikan untuk bansos COVID bagi sekitar 10.811 keluarga yang terverifikasi terdampak ekonomi akibat COVID-19. Menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Pusat kan 300.000. Nah, BLT juga katanya 300.000 yang di desa. Nah, sehingga perlu penyesuaian besaran biar tidak ada kecemburuan. Nah, akibat dari itu maka untuk masa pemberian JPS kan diperpanjang juga. Setelah langkah verifikasi usai dilakukan, tahapan penyaluran bantuan tunai untuk warga terdampak COVID di Kabupaten Lombok Tengah rencananya akan dilakukan serentak pada minggu ketiga bulan Juli 2020 dengan diawasi langsung pihak terkait. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Petani bersama pemerintah daerah menggelar panen padi serentak di Kabupaten Lombok Utara sebagai upaya menciptakan ketahanan pangan di masa pandemi. Langkah tersebut juga sebagai gerakan menciptakan kampung sehat dan tangguh menyongsong tatanan kehidupan normal baru saat ini. Panen raya padi serentak digelar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara bersama instansi terkait dalam rangka gerakan menciptakan ketahanan pangan memasuki tatanan normal baru di Dusun Montong Gedeng, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung. Panen serentak yang diinisiasi pihak terkait melibatkan puluhan petani pemilik lahan pertanian sebagai gerakan bersama memulihkan semangat petani agar kembali beraktivitas menggarap lahan mereka memasuki normal baru saat ini. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, hasil panen petani di wilayah tersebut mulai bulan April hingga awal Juli ini telah mencapai 57.937 ton gabah di lahan seluas 9.800 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
Dari total jumlah tersebut, diperkirakan hasil panen beras olahan petani seluruhnya akan mencapai angka 35.082 ton dan dipastikan surplus serta mencukupi kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun. Selain sebagai gerakan memaksimalkan ketahanan pangan, gerakan panen bersama juga sebagai langkah menciptakan kampung sehat dan tangguh secara ekonomi di masa normal baru saat ini. Untuk sama-sama kita mengendalikan COVID-19 ini, yaitu dengan mengajak untuk memperbaiki, menata kita punya kampung yang namanya kampung sehat, ya. Ketahanan itu yang salah satunya yang diperlukan ketahanan pangan. Sebagai tadi disampaikan, kalau perut kita terisi, kita bisa berpikir, bisa bekerja, apapun tugas yang ada di hadapan kita sebagai tantangan kita saat ini, khususnya yang menghadapi pandemi COVID, kita sudah siap. Dan tidak ada kekhawatiran dari masyarakat karena ketersediaan pangannya tercukupi. Dalam beberapa bulan ke depan kita yakin tidak akan kekurangan. Selain terus mengintensifkan penerapan protokol kesehatan, pemerintah daerah juga terus menggeliatkan sektor pertanian dalam menciptakan ketahanan pangan bagi warga agar bisa bertahan di masa pandemi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan.